Kota bersama dengan Kantor Imigrasi Yogyakarta. Ini memang istimewa. Kita sangat dibantu oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta kelas 1 bahwa pengurusan paspor untuk yang Bapak Ibu jamaah yang masa berlakunya habis tidak sampai Januari 2022, maka alhamdulillah sudah semuanya diselesaikan dan sudah jadi. Posisi paspornya di mana bagi yang sudah jadi? Saat ini kalau kami di Bantul, maka paspor itu berada di kami. Sepertinya juga kabupaten kota yang lain sama. Jadi paspor itu berada di PHU kabupaten kota masing-masing. Dan memang pada saatnya nanti diperjalankan, paspor akan ketemu Bapak Ibu itu diberikan di embarkasi di Donohudan. Begitu untuk menjawab pertanyaan ketika paspor berlaku, masa berlaku sampai Mei, insya Allah aman untuk perjalanan 2021. Begitu Ustadz Iman dan jemaah yang dirahmati Allah. Terima kasih. Jadi aman. Artinya kalau Bapak Ibu tidak diminta Kemenak untuk melakukan pembuatan paspor baru, berarti insya Allah aman. Kita lanjut pertanyaan berikut ada di kolom chat ini. Apakah ada masa berlaku vaksin COVID seperti juga meningitis ya? Kalau meningitis kalau nggak salah 2 tahun ya. Kalau COVID ini berapa tahun? Ini monggo Dokter Amir ini. Ya, matur nuwun. Untuk masa berlaku vaksin COVID ini sampai sekarang belum ada finalnya. Kenapa begitu? Karena ini kan vaksin ini diberikan, kemudian penelitian jangka panjangnya masih berjalan begitu. Jadi ini kan vaksin baru beberapa bulan, belum ada 1 tahun. Jadi untuk finalnya itu belum bisa ditentukan. Jadi kan kita masih menunggu, oh ini nanti 3 bulan setelah divaksin, dicek kadar kekebalannya masih cukup untuk melindungi. Kemudian setelah 6 bulan dicek lagi, oh masih cukup untuk melindungi. Nah, ini kan baru beberapa bulan, belum ada 1 tahun vaksin ini diberikan kepada masyarakat begitu. Jadi sampai sekarang penelitiannya masih berlanjut. Oh kira-kira nanti kadar perlindungannya di dalam tubuh itu bertahan sampai berapa bulan atau sampai berapa tahun itu belum ada finalisasinya. Tapi sampai sekarang masih berlanjut untuk penelitiannya itu. Jadi kalau misalnya memang besok setelah 1 tahun kadar protektifnya sudah turun, tidak bisa melindungi, ya nanti divaksin lagi. Tapi sampai sekarang penelitiannya masih tetap jalan. Karena ini kan vaksin yang sangat baru sekali. Mungkin begitu, Ustadz Imam. Baik, terima kasih dokter. Ya, jadi kita masih sama-sama menunggu informasi lebih lanjut karena proses vaksinnya berjalan dan diteliti lebih lanjut. Baik, Bapak Ibu, yang berikut ada pertanyaan yang kemarin. Misalnya penentuan kelompok yang diberangkatkan nanti 100% atau 50%, itu katanya TV CNN, bukan itu CNN nih, berdasarkan urutan kuota. Untuk jamaah haji dari DIY ini mulai nomor berapa porsinya untuk 100%? Nah, ini Pak Musafid yang jawab. Pak Musafid. Iya. Ibu, Bapak, jamaah haji yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini luar biasa. Memang kita siapkan Kementerian Agama sebagai yang diamani pemerintah untuk mengelola dan kemudian mengkoordinir penyelenggaraan ibadah haji dari tahun ke tahun, telah mempersiapkan skenario pelaksanaan haji di masa pandemi. Beberapa waktu yang lalu sudah diadakan koordinasi sekaligus kesiapan bila Arab Saudi memberikan izin atau kuota kepada kita 50%, atau mungkin 30%, bahkan 25%, 20 sampai minimalnya 5% dari kuota sebelumnya 100%, 221.000. Sehingga kita tidak tinggal menghitung. Tetapi memang Ibu Bapak sekalian yang dirahmati Allah, kalau 100% kayaknya memang tanda kutip sepertinya kecil kemungkinan, karena memang di tanah air termasuk juga di Makkah maupun Madinah juga
dilakukan protokol kesehatan, sehingga mungkin harus menggunakan jarak dan seterusnya. Sehingga realistisnya terkait dengan kondisi sekarang, maka memang kami yang pelayan haji dan umroh di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk Bapak dan guru-guru kami di Kanwil Kementerian Agama daerah istimewa Yogyakarta, berbangga dan berbahagia dan bersyukur bahwa kami meyakini Bapak dan Ibu jamaah haji Jogja yang sudah pelunasan di 2020 adalah orang-orang yang menurut Allah mampu untuk bersabar menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk juga penyelenggaraan haji di 2021 ini. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustadz Imam Khairi Al-Hajj, bahwa sampai hari ini kita belum mendapatkan informasi itu. Sehingga yang penting kita mempersiapkan segala hal, baik itu dokumen, termasuk juga bekal pengetahuan kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah bekal bagi setiap jamaah haji yang harus kita yakini betul, Bapak dan Ibu kita semua diberi kesempatan dan kemampuan daftar di 2009, 2010, sebagiannya 2011. Itu bukan karena kitanya yang hebat, tetapi karena Allah yang memberikan kemampuan kita untuk bisa daftar 25 juta, bahkan sebelumnya ada yang 20 juta. Lalu kemudian kita diberi kesabaran oleh Allah menunggu. Begitu 2020 diinformasi, ditelepon oleh Kementerian Agama, Bapak Ibu adalah jamaah yang berhak lunas di 2020. Kita bersiap, lalu kemudian Allah pula yang memberikan kemampuan bagi kita untuk melakukan pembayaran menggenapi pelunasan 35, sekian juta. Itu bukan karena hebatnya kita, bukan karena kekayaan kita, tetapi sekali lagi karena Allah yang memberikan kemampuan. Begitupun kemudian 2020 setelah pelunasan, qadarullah, atas kehendak Allah pula pandemi lalu semakin meningkat, lalu kemudian ditunda. Sampai hari ini pandemi belum juga landai grafiknya, lalu kemudian kita tetap harus berikhtiar maksimal dengan protokol kesehatan ketat dan seterusnya, yang harus kita yakini semua bahwa ini pula adalah bagian dari takdirnya Allah. Sehingga tahun ini, bismillah kita ikhtiar maksimal, mempersiapkan segala sesuatu. Bila kemudian pada saatnya di bulan Juni akhir, lalu atas ikhtiar kita, lalu Allah kabulkan, Allah perjalankan kita, maka itu pun karena rahmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, kepada seluruh jamaah, bismillah, mudah-mudahan kita tak perlu khawatir, tak perlu cemas, dan seterusnya. Dan kita memohon yang terbaik kepada Allah, sehingga mudah-mudahan sangat mudah bagi Allah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan, berkah, dan diterima segala doa kebaikan. Sehingga harapannya lalu persiapannya begitu maksimal, lalu betul-betul dengan saat yang tepat dalam rahmatnya Allah, Bapak dan Ibu diperjalankan ke Tanah Suci. Adapun bila sudah ada keputusan, Indonesia mendapat 50%, tetapi 50% itu tentu masih titik, masih belum koma itu. Karena titiknya adalah ketika detil Arab Saudi menetapkan yang diperbolehkan syarat-syaratnya A, B, C misalnya. Sudah vaksin, lalu kemudian misalnya ada kategori umur misalnya. Karena sampai hari ini belum. Iya. Ketika misalnya ada kategori umur, maka Kementerian Agama sudah menyiapkan itu skenario-nya. Kalau kategori umur berarti dari yang berhak lunas di 2020 dan seterusnya, bahkan sudah melunasi dan seterusnya, akan dengan mudah melihat umur. Bila ternyata umur tidak dibatasi, karena semuanya sudah vaksin, baik lansia maupun yang calon-calon lansia, gitu ya. Ya kan di bawah 60 itu kan juga sebenarnya rodok-rodok lansia, kan? Betul. Pada saatnya mudah-mudahan semua vaksin, lalu kemudian Arab Saudi sebagai tuan rumah tidak memberikan batas umur,
lalu kok memberikan batasan katakanlah 50%, maka insya Allah Kementerian Agama kita sudah siap untuk dengan mudah melalui sistem akan diurutkan 50% dari yang kemarin. Tentu kebijakannya kita tunggu, tetapi arahnya adalah mengurutkan sesuai dengan porsi hajinya masing-masing. Tentu siapa yang daftar lebih dulu, yang nomor porsinya berarti lebih muda, itu yang akan menjadi prioritas red 50%. Begitupun bila 30 dan seterusnya. Sistem yang akan memilih. Dan Kementerian Agama sudah berkomitmen tidak akan bermain urusan ini mestinya tidak berhak lalu ujuk-ujuk menongol di atas, insya Allah tidak akan terjadi. Karena semuanya bisa terbaca secara terbuka, masing-masing bisa mengkoreksi seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan haji di Indonesia tercinta ini. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan sebagai tambahan untuk semuanya. Terima kasih. Wah, ini memang narasumber kita luar biasa ya. Ini bisa membuat orang yang panas jadi adem, yang gelisah jadi tenang ya, yang susah jadi bahagian. Cocok jadi narasumber tetap. Lapar, Ustaz. Tetap lapar ya, gelak ya. Okay. Kita lanjut pertanyaan berikut. Vaksin meningitis saya tahun ini habis. Kemudian untuk bisa vaksin kan saya perlu paspor. Nah, paspor juga habis. Tapi sudah membuat, berarti kan paspornya di Kemenak. Bagaimana proses vaksin meningitis saya untuk selanjutnya? Nah, ini Dokter Amir kali ya. Mau Dokter Amir? Okay. Jadi untuk vaksin meningitis, Bapak Ibu yang belum vaksinasi maupun yang vaksinnya habis, monggo silahkan lapor ke puskesmas setempatnya yang dulu awal pemeriksaan kesehatan di mana, vaksin yang dulu di mana, itu monggo lapor ke sana. Karena ini dari Dinas Kesehatan Provinsi, vaksin meningitisnya masih ada. Tinggal nanti Bapak Ibu yang membutuhkan, silahkan lapor ke penanggung jawab atau programmer haji di puskesmas yang Bapak Ibu dulu pemeriksaan kesehatannya di mana. Biar nanti dimintakan vaksinnya, kemudian divaksinasi. Mungkin begitu, Pak Imam. Oke, terima kasih dokter ya. Berikutnya lagi pertanyaannya terkait dengan ONH. Nah, ini bahasa lama ya, ONH ini ya. Nah, sekarang ganti namanya BP. Apakah ada kenaikan ONH? Kalau naik berapa? Nah, ini monggo Pak Mustafid, naik berapa ini ONH-nya? Bapak Ibu enaknya naik enggak ya? Iya betul. Jadi kalau ONH ongkos selalu naik ya, selalu naik, kan? Ongkos hajinya selalu naik maka ONH gitu ya. Lalu dengan undang-undang baru disebutnya BP. Apa itu BP, Pak Mukhlisan? Betul. Biaya perjalanan ibadah haji. Ibadah haji. Iya. Sebenarnya secara umum ada yang namanya BPIH. Jadi BPIH itu biaya penyelenggaraan ibadah haji keseluruhan. Lalu kemudian yang dibebankan kepada jamaah hanya BP-nya sebagian, atau katakanlah kalau yang tahun kemarin separuh dari nilai penyelenggaraan haji secara umum per masing-masing jamaah. Sehingga muncul misalnya informasi dan memang kenyataan seperti itu. Tahun kemarin sudah dihitung per orang, mestinya satu orang itu anggaran yang harus disiapkan 70, katakanlah 76 juta. Lalu jamaah diminta untuk membayar BP, biaya perjalanan ibadah haji 35, sekian juta. Nah, Bapak Ibu, Kementerian Agama sebagai penyelenggara, karena tentu pengelolaan keuangan ada di BPKH. Jadi tidak sejak Januari 2018, pengelolaan keuangan itu sudah menjadi tanggung jawab dari mulai A sampai Z-nya penyelenggaraan keuangan haji itu berada di BPKH. Ya, Kementerian Agama tidak bisa mengelola, apalagi menggunakan dan seterusnya, kecuali sebatas yang sudah direncanakan untuk penyelenggaraan haji pada masing-masing tahunnya.
pertanyaannya, apakah kemarin sudah lunas, kemudian sekarang menunggu 1 tahun, lalu besok ada keputusan lagi, naik apa tidak? Nah, dalam hari ini, Dirjen PHU yang lalu, yang sekarang menjadi Sekjen dari Jogja juga, beliau Prof. Nizar, dan juga lalu dilanjutkan komitmen itu oleh yang saat ini menjadi pelaksana tugas Dirjen PHU, beliau juga pakar perhajian, Ustadz Khairizi Hadasir. Kementerian Agama mendambakan sekaligus berusaha agar biaya yang sudah dibayarkan lunas di 2020, kalaupun lalu ada kenaikan karena tentu pertimbangan beda tahun, fasilitas, dan seterusnya, apalagi lalu nanti penyesuaian dengan protokol kesehatan, sangat mungkin kebutuhan per orang berbeda. Itu bisa dipastikan. Jadi sangat mungkin yang kemarin itu 76 katakanlah, lalu tahun ini boleh jadi karena hotel yang tadinya mungkin bisa untuk berempat, lalu karena protokol Arab Saudi membatasi misalnya jadi 2, bis dan seterusnya lalu dibatasi. Kita bersyukur bahwa penerbangan seperti informasi kuat dan valid yang kita dengar, penerbangan itu tidak menerapkan 50% kapasitas, padahal ini biaya tertinggi. Hanya penerbangan diwajibkan memberikan tempat beberapa deret kursi untuk keadaan tertentu, keadaan darurat. Artinya apa? Komponen penerbangan sebagai komponen tertinggi biaya perjalanan haji itu aman. Tapi kan urusan hotel, urusan apa dan seterusnya, katakanlah bisa dipastikan naik. Nah, Kementerian Agama berkomitmen, kalaupun itu naik, mudah-mudahan disetujui oleh DPR, karena penguasa dan tanda tangan urusan biaya itu DPR, jangan lupa. DPR menyetujui bahwa selisihnya itu mudah-mudahan tidak dibebankan kepada jamaah, tetapi lalu dibebankan kepada optimalisasi dana haji yang dikelola oleh BPKH. Oleh karena itu minta dukungan dan doa dari seluruh jamaah, mudah-mudahan sudah pelunasan tahun kemarin, bahkan di awal-awal masa pembatalan keberangkatan, ada usulan bagi hasilnya jamaah yang sudah pelunasan sejak bulan Mei, itu diusulkan untuk dihitung detail, sehingga harapannya begitu bila ada keputusan di 2021, lalu ada yang namanya normalisasi atau penyesuaian. Tetapi kita masih tetap berharap, kalaupun ada perubahan, apalagi naik dari operasional seperti tahun lalu, kemudian naik biaya, harapannya tidak diminta tambahan kepada jamaah, tetapi kemudian mudah-mudahan dicukupkan dari dana optimalisasi pengelolaan dana haji yang saat ini menjadi tanggung jawab BPKH. Tapi Bapak dan Ibu, sekali lagi, bila ternyata keputusannya berbeda seperti yang kita harapkan, semoga Allah beri kemampuan kepada seluruh jamaah yang berhak berangkat untuk melunasi segala, termasuk selisih, lalu kemudian nanti bekal sanggup dan seterusnya akan Allah cukupkan untuk pergi ke tanah suci dengan senyum. Jangan sampai susah, jangan sampai cemas, jangan sampai khawatir bahwa Bapak dan Ibu ke tanah suci itu Allah yang kuasa. Sehingga Allah pemilik alam yang akan menjamu kita, mempersilahkan kita, membuat perjalanan haji kita indah pada saatnya. Amin. Ya, alhamdulillah. Oke. Lanjut ya, pertanyaan. Masih ada lagi pertanyaan. Ini tentang paspor. Paspor kami expired tanggal September 2021. Kemudian tanggal 29 Maret kami dapat panggilan hadir di imigrasi, tapi sudah berangkat kerja lepas pantai dan sudah kami infokan ke Kemenak Kota. Apakah kami dapat menyusul untuk pembuatan paspor? Nah, kebetulan Pak Mustafid ini juga mengurusi haji di kota. Nah, dulu sekarang sudah pindah ke Bantul ya. Monggo Pak Mustafid. Alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, imigrasi kita sekarang itu juga sangat menolong kita semua.
tentu dengan ikhtiar kita membangun kebersamaan, layanan terbaik untuk jamaah. Bahkan saya sendiri sempat beberapa hari yang lalu sowan ke ruangan kasih yang melayani urusan paspor, utamanya haji. Saya kaget di ruangan saya aja tidak, atau sampai saat ini belum ada kaligrafinya, belum ada Quran yang tinggal siap untuk dibaca. Jebulnya, iya, saudara kita yang berada di imigrasi, di kantor imigrasi, yang kemarin kita mohonkan bantuan memudahkan proses paspor Bapak dan Ibu jamaah, di mejanya beliau ada Quran yang indah, di latar belakang kursi duduk beliau ada kaligrafi yang luar biasa. Maka Mustafid sampaikan waktu itu doa terbaik, mudah-mudahan beliau diberi Allah karunia, dan mudah-mudahan seperti Bapak dan Ibu diperjalankan ke tanah suci. Allahumma amin. Nah, bagi Bapak Ibu ataupun jamaah yang kemarin memang kita menelusur jamaah haji yang paspornya berakhir sebelum Januari 2022. Sudah kita konfirmasi dan seterusnya. Bila pada jadwal yang sudah ditentukan karena suatu tugas, karena suatu sebab, belum bisa hadir ke imigrasi, komunikasi kepada kita. Kalau di Bantul dengan Om Agung, juga dengan Mbak Ima, kalau kemudian di kota ada Om Dewan, ada Om Okta, disampaikan ketika Bapak dan Ibu kapan jadwal bisa hadir ke imigrasi. Nanti kami, PHU, baik itu Sleman, kabupaten yang lain, Bantul, kota, akan komunikasi dengan petugas yang ada di imigrasi. Dan kenyataannya nyaman, sesuai dengan jadwal yang kita sampaikan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu tinggal mengkonfirmasi. Saya insya Allah tanggal sekian akan ada di Jogja, saya akan menyelesaikan urusan paspor kami. Tapi jangan ujuk-ujuk, jangan di hari itu Bapak dan Ibu di Jogja, Mas minta tolong ya, saya hari ini ada di Jogja, saya mau ke Kanim. Kalau bisa tolong kami, karena ada proses, ada komunikasi, kita akan sampaikan kepada teman kita yang ada di imigrasi, sehingga beberapa hari sebelum Bapak Ibu ke Jogja, sudah kita sampaikan, sehingga dengan senyum pula imigrasi akan membantu penyelesaian paspor jamaah. Tentu di saat itu ketika hanya 1-2, boleh jadi kami, mohon maaf karena layanan, dan karena kami Kementerian Agama masih WFH dan O, kami di Bantul itu hanya 2 pelayanan dan seterusnya, mungkin pada saatnya dijadwalkan, boleh jadi kami tidak bisa membersamai Bapak Ibu ke Kanim. Tetapi sekali lagi sesuai jadwalnya, Kanim juga akan menerima dengan nyaman, akan membantu penyelesaian paspor Bapak dan Ibu semuanya. Demikian Ustadz Imam. Baik, kita lanjut pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih ya, jadi saya sudah sangat jelas jawaban yang diberikan oleh Pak Mustafid. Mohon izin bertanya, bagaimana penentuan urutan porsi bagi jamaah haji yang mutasi? Apakah diurutkan kembali ke porsi baru di tempat yang baru, ataukah masih ikut urutan di tempat yang lama? Nah, kalau ini komandannya Ustadz Imam. Jangan dilemparkan ke saya. Monggo Ustadz. Nggak usah ragu-ragu untuk menjawab ya. Ini Pak Kabit ada nggak ini ya Pak Kabit ya? Pak Kabit tadi kayaknya lagi ada di ruang lain. Oh nggak ada. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi begini, mutasi Bapak Ibu ke satu daerah, misalnya ada jamaah dari dulu itu waktu daftar di Jakarta. Ini biasanya kalau Bapak Ibu ini pindah-pindah tugas ya. Kadang-kadang yang daftarnya di Sumatera, di Jakarta. Kemudian setelah menjelang keberangkatan ternyata sudah stay di Jogja. Ya, apakah karena sudah pensiun atau yang lain-lain. Nah, kemudian akan berangkat ya, berangkatnya dari Jogja. Nah, yang perlu dipahami bahwa yang namanya mutasi itu bukan mutasi nomor porsi. Mutasi itu adalah mutasi dari titik keberangkatan saja. Ya. Artinya apa? Artinya nomor porsi Bapak Ibu itu urut berhak lunas berhak berangkatnya itu masih mengikuti urut di tempat yang lama. Ya. Jadi di sini itu tidak ada tempat porsinya. Karena misalnya begini, Jogja ya. Jogja itu kan kode awalnya 1200 ya. Kalau ada
nomor porsi dari tempat yang lain, itu pasti kode awalnya berbeda. Nah, nanti begitu penentuan, misalnya 50% Jogja, maka ya Jogja menghitung Jogja yang kode porsinya kode porsi Jogja. Nah, sementara dari tempat yang lain itu akan dihitung berdasarkan porsi sesuai dengan kode provinsi yang lain. Dengan demikian nanti bagi jamaah yang sudah mengajukan mutasi ke satu daerah, misalnya ke Jogja ini masuk gitu ya. Apakah nanti akan berangkat atau tidak? Nanti tergantung dari urut porsi yang ada di masing-masing daerah asalnya. Nah, begitu. Jadi kami tidak menentukan di sini karena misalnya dihitung 50% itu tidak masuk dalam hitungannya Jogja sebab kode porsinya berbeda. Jadi begitu Bapak Ibu nggih. Jadi nanti kembali ke provinsi asal, tidak mengikuti provinsi yang di sini. Ya, sebab mutasi itu adalah mutasi keberangkatan. Nah, mutasi keberangkatan. Maten nggih? Kita lanjut yang berikutnya. Terkait dengan interval pemberian vaksin. Nah, ini Dokter Amir. Bahwa ada interval baru yaitu menjadi 3 minggu. Ini mungkin yang kedua ya, vaksin 1 dan yang kedua ini. Apakah benar hal itu diubah untuk memberikan efektivitas kekebalan yang lebih baik? Monggo Dok. Oke, jadi untuk pemberian vaksin COVID untuk yang Sinovac gitu ya, itu pemberiannya rentangnya 4 minggu. Jadi bukan 3 minggu, saya klarifikasi. Jadi dulu awal-awal waktu masih pandemi awal, pemberian vaksin untuk yang lansia itu jaraknya 4 minggu, kemudian untuk yang belum lansia itu 2 minggu. Tetapi sekarang dengan berjalannya waktu, kebijakannya adalah baik lansia maupun tidak lansia, jika divaksinasi dengan yang Sinovac, itu nanti jarak pemberiannya adalah 4 minggu. Jadi seperti itu. Apakah ini nanti berefek terhadap kekebalan yang lebih baik? Nah, itu jadi setelah kita divaksin, itu nanti yang pertama dia akan membuat kekebalan paling tidak 10 hari sampai 14 hari. Itu baru dia berespon. Kemudian divaksin yang kedua. Setelah 10 dan 14 hari yang kedua itu nanti kekebalannya akan semakin naik dan memberikan efek proteksi. Jadi paling cepat adalah 14 hari. Jadi tidak boleh misalnya besok mau berangkat gitu ya. Oh ini tinggal 10 hari, sekarang divaksin terus sebelum berangkat 10 hari lagi divaksin lagi. Nah itu tidak bisa dihitung 2 karena jarak minimal untuk pemberian itu 14 hari. Tetapi sekarang itu kita berikan selama dengan jarak 4 minggu atau 28 hari. Nah, kalau lebih dari 28 hari bagaimana? Misalnya vaksin pertama sudah diberikan, kemudian mau vaksin yang kedua 4 minggu kemudian, wah ini lagi demam atau lagi sakit apa atau misalnya sedang tidak di Jogja gitu. Nah, itu boleh mundur malah boleh gitu. Mungkin begitu Ustadz Imam. Oke, matur suwun. Jawabannya baik. Saya kira sudah jelas Bapak Ibu nggih. Baik, ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan kemarin. Saya suka merokok. Apakah boleh bawa rokok yang bermerek? Baik. Gimana nih, Pak Mustafid? Boleh nggak bawa rokok ini jamaah haji? Ibu, terutama bapak-bapak, kalau secara umum Arab Saudi melarang ya, resminya. Jadi resminya itu melarang. Artinya ketika resmi melarang, lalu atau begini mungkin ya, tapi kan kebiasaan ya Mas Imam ya. Maksud saya begini, kita akan menjadi tamu di sebuah rumah, yang rumah itu punya aturan. Yang di antara aturan itu sesuatu yang sebenarnya kita senang, kita suka. Kira-kira sikap yang terbaik saat kita akan bertamu ke tuan rumah, kira-kira seperti apa? Kira-kira.
Iya, kenapa ini saya matur? Karena lalu berangkat dari hati. Karena ini merupakan kebiasaan yang memang tidak mudah untuk berhenti sama sekali. Tapi berbicara pengalaman, tidak sedikit orang yang kemudian memaksakan dirinya untuk kepentingan kebaikan ke depan itu, lalu betul-betul di selama perjalanan haji itu ya dia tidak membawa rokok, tidak menyelempitkan rokok di antara barang-barang bawaan, dan seterusnya, karena dengan niat untuk memuliakan tuan rumahnya, yaitu Arab Saudi. Dan ternyata sepulang dari sana malah lali ya karong rokoknya. Artinya malah bisa berhenti total ya. Tapi sekali lagi itu juga hanya pengalaman nyata orang yang pernah berhenti rokok gara-gara pada awalnya yaitu tadi hanya sementara dan seterusnya. Tapi secara resmi memang Arab Saudi melarang, sehingga bila pertanyaannya lalu piye? Nah, kalau mau membawa juga harus tidak boleh di tas tenteng dan seterusnya. Dan itu adalah delik-delik. Artinya sesuatu yang didelik gitu ya. Kan katanya di sana ada yang jual pun berarti membawanya karena disempit-sempitkan itu. Jadi itu mungkin Ustadz Imam, karena kebetulan juga saya nggak suka atau tidak merokok, sehingga lalu ya, jawaban saya ya bisanya seperti itu. Oke, baik. Tapi jangan bertanya Ustadz Haji Amir ya. Dari segi medis. Okay. Ini ya. Ini jawabannya perspektif tasawuf. Berat itu. Berat. Ini pasti nggak memuaskan para perokok. Nah, sekarang saya berikan jawaban sing rada memuaskan para perokok ya. Ya, siap. Monggo. Baik Bapak Ibu. Jadi tadi perspektif Pak Musabit sangat baik saya kira. Kalau sekaligus dimanfaatkan ini momentum untuk menahan diri, ya sapa ngerti kemudian terus jadi lali rokoknya. Tapi kalau Bapak Ibu akan membawa, nanti di ketentuan di embarkasi itu boleh dibawa dengan syarat diletakkannya di koper. Dan jumlah yang boleh dibawa itu ketentuan yang ada di dalam imigrasi, ya ini kaitannya dengan soal bea cukai. Itu kalau jumlah maksimalnya tidak lebih dari 200 batang. 200 gelintir. Ya, bukan 200 box, 200 gelintir, 200 batang. Lencer, nah 200 lencer. Maksimal. Kalau lebih dari itu, maka nanti di embarkasi pasti dibongkar, kemudian dikeluarkan dan tidak boleh dibawa. Itu teknis, ya, itu teknis. Tapi kalau kemudian panjenengan mengikuti fatwanya Ustadz Mustafid, lalu tidak akan ngerokok, ya alhamdulillah. Itu Pak Dokter mesti senang itu kan gitu. Jamaah taat semua itu. Nah, itu, ya. Itu di antara solusi pertengahan nggih Pak niku wau nggih dicatat nggih. Jadi jumlahnya dan seterusnya, lalu meletakkannya gitu. Tidak ditenteng, tidak di apa, tetapi di koper gitu. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan. Mau nanya, bagi jamaah yang belum lansia tapi belum mendapatkan vaksin, ini bagaimana saya ya? Nah, monggo, ini Dokter Amir. Ini hebat ini. Ya, oke. Untuk Bu Parwiti dan Bu Sulastri itu, ini jawabannya untuk yang belum mendapatkan vaksinasi ditunggu saja. Jadi kita di DIY itu sudah siap seandainya nanti dari pusat menginstruksikan bahwa jamaah haji itu divaksin. Sama seperti kemarin waktu yang lansia, itu kan ada surat dari Kementerian Kesehatan, dari Pusat Kesehatan Haji bahwa calon jamaah haji yang lansia segera disuntik, segera divaksin. Kita langsung melakukan aksi di bawah begitu untuk vaksinasi. Begitu juga dengan yang belum lansia dan belum disuntik. Itu kemarin teman-teman sudah berhitung berapa yang belum, kemudian tinggal nunggu sebenarnya ini dari pusat mau nyuruh memvaksinnya kapan. Jadi kita tidak bisa memvaksin tanpa ada dasarnya begitu, gampangannya begitu. Jadi ini nunggu instruksi dari pusat. Pak Dokter, itu ada info terbaru dari Komandan Kesehatan Haji Kota Jogja, Ustadzah Hajah Lana Unwana. Ini Kota Jogja memang TOP BGT ini. Jadi jamaah di bawah 60 tahun dilayani besok tanggal 20 hari Selasa. Iya. Nah, makanya kemarin. Jadi kalau kemarin baru lansia, besok itu
yang terdata sebagai jamaah haji yang belum vaksin silakan datang tanggal 20 begitu. Mudah-mudahan lalu kabupaten lain menyesuaikan ya. Ya, kemarin baru berhitung soalnya, Pak. Soalnya kemarin baru berhitung sama Bulana. Ponorogo sudah. Ponorogo sudah, Pak Mir. Sudah Ya, semua lansia maupun belum lansia sudah. Sudah. Alhamdulillah. Ya, pokoknya kita berbaik sangka, kemudian nunggu saja. Insya Allah sebelum berangkat, kalau memang diberangkatkan, pasti nanti divaksin. Gampangannya begitu. Jangan khawatir. Intinya begitu. Mungkin begitu, Ustaz Imam. Matur nuwun, Bulana, Bu Farida. Baik, ini semakin lengkap ya. Ternyata juga sebagian teman-teman dari dinas ya juga hadir di sini dalam Zoom ini sehingga bisa memberikan informasi yang update. Mas Imam ada pertanyaan itu? Ya, sebentar, saya bacakan lagi. Izin bertanya Ustaz, dari Arab Saudi apakah sudah ada kebijakan terkait pelaksanaan haji tahun ini? Adakah pembatasan kuota? Ini sudah dijawab tadi ya. Ini belum. Apakah pemerintah Arab Saudi akhir Mei atau Juni? Apabila Arab Saudi akhir Mei atau Juni baru memberi izin, apakah Indonesia siap untuk memberangkatkan karena terkait dengan kesiapan penyelenggaraan baik di Arab maupun di Indonesia? Nah, ini Pak Mustafid ini. Monggo, Pak. Iya, terima kasih Ibu atau Bapak ini yang bertanya terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini. Bismillah. Tadi di awal kita sudah menyampaikan kita persiapan maksimal, optimal, baik itu dokumen, kemudian syarat perjalanan, dan seterusnya. Pemerintah juga, meskipun sampai hari ini belum ada, katakanlah, putusan berapa kuota bagi jamaah haji Indonesia, tetapi sudah melakukan komunikasi dan koordinasi awal terkait dengan penyedia layanan di Arab Saudi. Ya, jadi penyedia layanan utamanya terkait dengan akomodasi hotel dan juga konsumsi serta transportasi. Sehingga tinggal menunggu deal kapan dan berapanya, maka lalu lini atau kemudian persiapan-persiapan yang sudah dilakukan sejak awal itu tinggal kemudian dimainkan. Seperti halnya kesiapan di tanah air juga demikian, termasuk koordinasi dengan penerbangan. Iya. Dan saat-saat ini memang sedang disiapkan pelaksanaan haji tanda kutip minimalis. Minimalis itu apa ya? Pelaksanaan ibadah haji sah, kemudian sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya, tetapi dalam masa pandemi boleh jadi sangat dimungkinkan pelaksanaannya itu tidak seperti di luar pandemi. Contoh misalnya Madinah 8 hari. Kegiatan di Madinah, Bapak dan Ibu, tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji. Iya, karena haji itu semuanya hanya di Masjidil Haram dan Arafah, Musdalifah, Mina. Sehingga sangat mungkin nanti bila masanya seperti ini dan menjaga keselamatan, kesehatan, dan keselamatan jiwa itu nomor satu dalam urusan penyelenggaraan syariat Islam, maka sangat dimungkinkan nanti di Madinahnya dikurangi misalnya. Atau kemudian juga di Mina hanya 2 hari tanpa ada pilihan untuk katakanlah nafarsani, itu sangat memungkinkan. Dan boleh jadi nanti masa tinggal di Arab Saudi tidak seperti sekarang, 40 atau 41 hari. Kenapa kok bisa 40 sampai 41 hari? Karena terkait mengurai jadwal keberangkatan dari 221.000 dari embarkasi di Indonesia yang 11 itu dan kapasitas untuk mendaratnya pesawat baik di Mekah, Madinah maupun Jeddah. Ketika lalu terkurangi katakanlah 50%, maka boleh jadi tidak sepanjang dan selama masa di luar pandemi. Apalagi bila kemudian misalnya 30 dan seterusnya. Maka kemudian kesiapan itu skenario yang sudah disiapkan oleh pemerintah memang detail sampai kemudian misalnya batasan 5% misalnya. Sehingga harapannya begitu bulan Mei, mudah-mudahan syukur bulan April ini atau kemudian bahkan akhir April atau awal Mei Arab Saudi sudah ada keputusan, lalu pemerintah dalam hal ini dengan komandannya adalah
Kementerian Agama lalu menggerakkan seluruh yang sudah disiapkan, baik urusan Arab Saudi maupun urusan dalam negeri. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih. Ini nyambungnya pertanyaan kota tadi ya. Jadi kalau kota kan rencana tanggal 20 April akan vaksin COVID. Nah ini pertanyaannya, saya kerja di luar kota dan baru bisa vaksin itu tanggal 6 Mei. Ini solusinya kira-kira gimana? Itu mute-nya Dokter Lana dibuka aja monggo, sekalian. Dokter Lana bisa menyampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mustafid, Pak Amir, alhamdulillah sehat. Monggo, menikah sama jenengan. Jadi sekarang itu saya sebetulnya sudah nggak ngurusi haji, tapi ngurusi vaksin. Karena pindah bidang. Kebetulan bidangnya sekarang di pengendalian dan pencegahan dan pengendalian penyakit, diantaranya mengurusi vaksin. Nah, kemarin sudah koordinasi dengan timnya Mbak Danti dan kawan-kawan yang di Yankes. Kita rencanakan untuk jamaah haji kota itu hari Selasa, jam 8 sampai maksimal jam 10. Tempatnya itu di parkiran lantai 2 dari GL Zoo. Parkir Barat, Jalan Veteran, Gembira Loka. Kebetulan di sana ada tempat yang cukup nyaman. Jadi di lantai 2 parkiran motor itu cukup luas, cukup nyaman gitu. Kita bisa dapat pinjaman tempat di sana. Sudah koordinasi dengan timnya Pak Dewan dan kawan-kawan. Kemudian sebetulnya besok digabung sih dengan guru-guru lingkup Kemenak, jadi dari MI, MTS, dan MA yang di kota yang belum. Kemarin insya Allah besok kami gabungkan dengan jamaah haji begitu di hari Selasa. Kemudian bila ada jamaah yang di luar kota dan baru datang tanggal berapa tadi, tanggal 6, monggo menyesuaikan saja Pak, nanti bisa datang ke puskesmas sesuai dengan urusan kesehatan hajinya itu di mana, nanti bisa dilayani oleh teman-teman puskesmas begitu. Ya, kurang lebih seperti itu, Bapak. Hai, terima kasih Dokter Lana sudah bergabung dan memberi informasi. Baik, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini sudah jam 2:30 ya. Mulainya boleh telat, rampung rentok telat, Mas. Nanti dilanjut. Lanjut minggu depan. Lanjut minggu depan ya, boleh. Jadi sudah beberapa juga dari pertanyaan kemarin. Saya kira nanti bisa kita lanjut minggu depan. Saya catat semuanya. Jadi nanti Bapak Ibu. Yang perkiraan pemberangkatan Pak Imam. Perkiraan pemberangkatan. Maksudnya penjadwalan mungkin gelombang pertama kira-kira mulai kapan gitu pertanyaannya tadi. Ini Pak Kemenak pertanyaan angel tenan. Ora usah dijawab kok takon. Wajan. Baik, Pak Fauzi. Kira-kira kapan untuk pemberangkatan gelombang 1 haji tahun 2021? Jadi kalau tahun 2000 yang ada Bapak Ibu sekalian, jadi kita punya namanya setiap tahun itu pasti ada RPH, Rencana Perjalanan Haji. Nah, sampai dengan saat ini itu Kementerian Agama belum ada RPH untuk yang tahun 2021. Tapi kalau kita mengacu kepada RPH tahun yang lalu, itu kloter pertama tahun 2020 itu rencananya akan diberangkatkan tanggal kalau nggak salah 25 Juni ya. 15 Juni tahun 2020. Nah, setiap tahun itu akan maju 11 hari. Kalau kemarin tanggal 15 berarti maju 11 hari itu kira-kira tanggal 4 Juni 2021. Nah, itu kalau mengikuti siklus normal ya, mengikuti siklus normal.
Tapi tentu ini perkiraan, ya, mengikuti siklus karena setiap tahun itu ngitungnya kan dari jatuhnya hari Arafah itu maju 11 hari, maka nanti ya kita kloternya maju 11 hari dengan asumsi normal. Artinya jumlah kloternya ya sama dan seterusnya. Nah, ini saya kira sebagai gambaran saja. Tentu ini juga menjadi catatan karena kemarin beberapa hari lalu ya, minggu yang lalu itu juga datang tim dari DPR dari tim apa namanya keahlian ya. Jadi bagian badan keahlian DPR itu juga mengkaji soal ini, menghitung juga kaitannya dengan soal tanggal. Kalau misalnya anggaplah ya, tanggal 4 Juni itu berangkat, berarti waktu yang kita punya kan bulan Mei, 1 bulan penuh, kemudian sekarang ini April, kira-kira kita setengah bulan. Nah, nanti juga termasuk dampaknya pada persoalan vaksin. Kalau tadi misalnya Dr. Amir menyampaikan bahwa 28 itu baru vaksin kedua, ya, kemudian setelah vaksin kedua baru efektif itu misalnya 14 hari, ya berarti kan butuh waktu paling tidak 1,5 bulan. Ya, 1,5 bulan untuk bisa vaksinasi itu pada saat keberangkatan sudah diharapkan punya kekebalan misalnya. Nah, tentu semuanya akan berhitung terkait dengan soal waktu itu, sehingga mestinya kalau akan berangkat di awal Juni, itu ya di bulan April ini untuk konteks vaksin itu sudah bisa untuk segera dilaksanakan. Nah, itu harapannya begitu. Tapi ya itu hitung-hitungan matematika ya. Kalau kemudian nanti misalnya kloternya anggaplah tidak 100%, ya tentu kita tidak harus berangkat dari awal Juni. Kalau misalnya kloter cuma 20%, 30%, pasti kita akan berangkatnya mepet dengan keberangkatan dengan hari Arafahnya. Mundur kan berarti? Mundur. Sehingga boleh jadi rentang waktu yang kita punya itu menjadi lebih panjang. Maka menjawab pertanyaan sejauh mana kesiapan kita untuk melaksanakan haji. Ya variabelnya tentu banyak. Berapa kuotanya. Karena dampak dari kuota itu akan memperpanjang waktu keberangkatan, ya, membutuhkan penanganan yang lebih besar, tentu ini juga berdampak. Tapi kalau cuma kecil, misalnya 20, 30 misalnya ya, atau maksimal 50%, ya kalau kita sebut tadi RPH-nya awalnya itu berangkat di bulan Juni, tentu akan mundur ya separuh ke belakang, sehingga waktu yang kita punya tentu akan lebih panjang. Nah, ini semuanya masih berasumsi dan berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelum-sebelumnya. Nah, nanti tentu kita akan tunggu bersama bagaimana kepastian setelah kemudian nanti ada keputusan dari Arab Saudi. Saya kira begitu Bapak Ibu, nggih. Pak Imam, sebentar Pak Imam. Oke. Periksa Dokter Amir, Pak. Monggo Dokter, nggih, monggo Pak. Saya itu nanti akan yang kedua 21 di Pratama. Jamnya jam berapa ya, Dokter? Seperti kemarin, Pak. Jadi monggo yang ya sampai jam 13. Kalau bulan puasa ini kita biasanya sampai jam 12 saja. Selama bulan puasa, nggih. Terus paginya mulai jam? Tetap kita mulai jam 9. Jam 9. Oh, nggih. Matur. Nggih. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti juga boleh kalau Bapak Ibu misalnya akan menyampaikan pertanyaan lewat WA, boleh tidak apa-apa. Nanti akan kita rekap dan kita jawab di minggu depan ya. Silahkan kalau mau WA bisa ke WA nomor saya tulis saja di kolom chat ya. Nah itu, jadi 081328755160 ini boleh untuk Bapak Ibu bertanya tentang persoalan haji ke sini. Nanti kalau sifatnya personal saya akan jawab personal, tapi kalau butuh diketahui publik kita akan review kembali di pertemuan yang akan datang. Pertanyaan Bapak Ibu yang belum terjawab sudah semua saya catat dan insya Allah nanti akan kita jawab lagi minggu depan. Karena ngugemi dawuhipun Pak Mustafid ya nek mulai boleh telat, tapi mengakhiri tidak boleh telat lagi. Jangan telat 2 kali. Hai Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya dan saya menangkap bahwa dengan dialog ini juga lebih interaktif, lebih asik. Bapak Ibu juga bisa menyampaikan pikiran-pikiran yang mungkin kemarin belum sempat terlontar dan kita bisa berikan jawaban-jawaban yang sekaligus bisa mengklarifikasi beberapa hal.
Terima kasih kepada semua yang sudah hadir, terutama kepada narasumber kita, Pak Haji Mustafi dan Haji Dr. Amiruddin yang sudah bersama-sama dengan kita. Juga tadi Dr. Lana dari kota yang sudah bersama-sama dengan kita pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, mari kita akhiri bersama dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.